Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak kian disoroti publik. Maraknya predator seksual baik di dunia nyata maupun digital menuntut langkah nyata dari semua pihak, termasuk polisi. Menyikapi hal itu, Polri menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk kekerasan seksual, juga memberikan perlindungan yang adil serta berpihak kepada korban. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menyampaikan imbauan penting masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama aktivitas yang berpotensi membahayakan perempuan maupun anak. Pengawasan tidak hanya di ruang fisik, tapi juga di dunia digital. Polri berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada korban. Masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kepedulian dan pengawasan lingkungan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak, baik secara fisik maupun digital. Laporkan segera setiap dugaan kekerasan seksual kepada kepolisian atau kanal-kanal resmi pengaduan dari Polri 110, kemudian dari Kementerian PPPA SAPA 129 dan dari Kementerian Sosial 1500771 dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor dan korban. Masyarakat juga diminta untuk mendukung korban secara empatik, tidak menyalahkan korban, dan mendorong mereka untuk mengakses layanan pemulihan yang tersedia, seperti bantuan psikologis, medis, dan hukum. Polri sudah melakukan berbagai langkah teknis, mencakup dukungan teknis, hingga penanganan cepat dan menyeluruh. Bareskrim Polri melalui Direktorat PPA dan PPO memberikan backup terhadap penanganan kasus tersebut dan bantuan teknis yang dilakukan oleh Puslap 4, Pusiden Bareskrim Polri, dan Pusdokes Polri. Lalu bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal pemantauan, pengawasan, dan advokasi perlindungan anak. Berkoordinasi aktif dengan UPTD PPA, UPTD Bidang Sosial, rumah sakit, dan lembaga berbasis masyarakat di daerah untuk memastikan respon cepat terhadap pelayanan, pelindungan, dan pemulihan korban, termasuk layanan psikologi dan tenaga profesional lainnya dalam hal memberikan layanan pendampingan dan pemulihan secara holistik. Polri juga memperluas kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan. Salah satu upaya strategis yang tengah dijalankan adalah program Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi pentingnya perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, juga menjangkau seluruh kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini memiliki sasaran bagi semua kalangan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan semangat tersebut, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bangkit dan bersuara melawan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Lindungi yang rentan, hukum yang melanggar, pulihkan yang terluka. Bagaimana jika ada tindak kekerasan seksual? Apa yang harus masyarakat lakukan? Kepala Unit PPA Bareskrim Polri, AKBP Emma Rahmawati, mengajak masyarakat agar tak ragu untuk melapor ke kepolisian setempat atau mendatangi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di wilayah masing-masing. Pelapor atau korban akan mendapatkan asesmen hingga pendampingan. Jadi untuk pelaporan kasus kekerasan ini tidak hanya bisa langsung ke kantor kepolisian, tetapi masyarakat siapapun yang mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap terutama terhadap perempuan dan anak bisa mendatangi UPTD PPA yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota atau UPT sosial juga yang ada di setiap provinsi, kabupaten kota maupun ke lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang
yang ada di wilayahnya masing-masing yang terdekat. Apakah nanti kebutuhannya terkait dengan kebutuhan medis, psikologis, bahkan kebutuhan pendamping dan rumah aman. Nah, di dalam proses asesmen terhadap korban yang mengadukan peristiwanya ke lembaga berbasis masyarakat atau lembaga-lembaga yang ditunjuk di tingkat daerah ataupun di kepolisian, nanti korban ini nanti akan dirujuk ke lembaga-lembaga yang menyediakan layanan. Misalnya, pada saat korban datang untuk melapor ini dibutuhkan atau diperlukan pelayanan medis, maka nanti petugas UPTD atau petugas layanan lain yang ada di lembaga yang didatangi itu atau petugas kepolisian yang ada di kantor kepolisian ini akan merujuk korban ke layanan-layanan yang sudah ada di wilayahnya masing-masing. Jika korban datang ke lembaga selain kantor polisi dan hasil konsultasi menunjukkan bahwa kasusnya perlu dilaporkan secara hukum, maka korban akan didampingi oleh pendamping saat membuat laporan ke polisi. Laporan akan diterima oleh unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Misalnya korban pada saat datang untuk melapor atau mengadu masih dalam keadaan babak belur atau masih dalam keadaan trauma misalnya, maka nanti petugas layanan atau petugas kepolisian ini akan merujuk korban ke rumah sakit untuk segera mendapatkan layanan medis. Tetapi kalau misalnya pada saat datang ke layanan tersebut korban memerlukan bantuan psikologis misalnya, maka petugas yang melayani ini akan merujuk atau akan mencarikan psikolog untuk dilakukan pendampingan terlebih dahulu terhadap korban ini. Sehingga pada proses selanjutnya dengan pendampingan psikolog yang memang diperlukan oleh korban pada saat di asesmen itu akan memudahkan pada saat pembuatan pelaporan. Nah, selanjutnya nanti apabila si korban ini datang ke lembaga-lembaga selain kantor kepolisian, nanti apabila memang berdasarkan hasil konsultasi ini peristiwa ini akan dilaporkan atau ditindaklanjuti melalui jalur hukum, maka pendamping nanti akan mendampingi si korban untuk membuat pelaporan di kepolisian. Saat ini di setiap Polda dan Polres sudah tersedia unit perlindungan perempuan dan anak atau unit PPA. Bahkan di tingkat Bareskrim Polri sudah dibentuk direktorat khusus yang menangani PPA dan PPO atau perlindungan perempuan dan orang dengan kerentanan khusus. Organisasi ini sedang terus dikembangkan agar kedepannya Direktorat PPA dan PPO juga ada di tingkat Polda, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ini bagian dari wujud komitmen Polri hadir untuk masyarakat. Khusus untuk penanganan kasus perempuan dan anak ini, Polri sudah menyediakan penyidik-penyidik khusus. Karena memang kasus-kasus perempuan dan anak ini memerlukan penanganan secara khusus, berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana yang lainnya. Karena kalau terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak ini, di samping penyidik harus mengungkap kasusnya, penyidik juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan, kebutuhan, dan hak-hak terhadap korban, termasuk pelaku anak. Saya menghimbau kepada masyarakat yang apabila mendapatkan di lingkungan sekitar terdapat korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, kami berharap bahwa masyarakat akan mendukung berupa misalnya mendengarkan korban tetapi tanpa menghakimi, kemudian memberikan kepercayaan kepada korban, apabila diperlukan carikan bantuan profesional, berikan dukungan kepada korban dan beritahu hak-hak korban bahwa korban berhak untuk mencari keadilan, korban berhak untuk mendapatkan layanan, korban berhak untuk melindungi diri sendiri dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, pihak berwajib. Anak adalah buah hati yang harus dilindungi. Perlu kesadaran bersama untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman buruk. Polri merupakan bagian dari upaya perlindungan pada generasi penerus bangsa. Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sekian Polisi Menjawab edisi kali ini, sampai jumpa dan salam presisi.